Bertemu lagi di renungan harian ini ya, puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita, amin ya. Kiranya semakin hari kita semakin cinta Tuhan, semakin hari kita semakin mengerti isi hati Tuhan, dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita. Jangan belok kiri, jangan belok kanan, tapi lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Ingat ya, hidup kita memang sementara, tetapi dampaknya itu selamanya, amin ya. Selamanya di surga atau selamanya di neraka kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, semuanya itu ada di Alkitab. Dan kita membutuhkan Roh Kudus ya untuk menjalani kehidupan kita di dunia sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau mau ya dilihat oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan yang di atas sana, harus ada Roh Kudus. Ya. Ada terang itu, terang bercahaya. Karena orang-orang itu yang ada terang itu, yang ada Roh Kudus itu orang-orang yang sudah melakukan kehendak Tuhan. Sehingga hidupnya pasti berdampak positif bagi manusia lain. Amin ya. Doa mereka yang meredakan apapun yang membuat Tuhan Allah marah. Jadi kalau mau dipakai Tuhan berdampak positif di dunia ini, selama Anda di dunia, lakukan kehendak Tuhan. Tidak bisa tidak. Itu rahasia untuk bisa dipakai Tuhan, itu lakukan kehendak Tuhan. Karena dalam kehendak Tuhan itu semuanya ada. Menggandakan talenta untuk bisa berdampak positif. Bisa memimpin, bisa memberkati orang-orang, bisa memberikan solusi jalan keluar. Melakukan kebaikan, semuanya ada diatur. Ada di Alkitab. Kalau semua melakukan, baik, kita lanjutkan lagi ya. Apabila kita melakukan kehendak Tuhan, pasti hal-hal baik yang terjadi. Karena hati Allah kita tuh disenangkan, mujizat terjadi. Ya, berkat-berkat dicurahkan ke muka bumi. Amin ya. Rayulah hati Tuhan Allah setiap hari dengan kelakuan baik, dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang menyenangkan. Amin ya. Untuk bisa berdampak positif itu membutuhkan Roh Kudus. Dan untuk bisa mendapatkan Roh Kudus itu ya dengan mencintai Tuhan Yesus. Mencintai Tuhan Yesus itu satu-satunya cara itu dengan melakukan kehendaknya. Sama seperti Tuhan Yesus itu sudah melakukan kehendak Allah. Amin ya. Senangkanlah hati Allah. Agar apa? Agar kebaikan saja yang terjadi di muka bumi ini. Berkat-berkat dicurahkan, kebaikan. Semua ada di Alkitab. Semua ada contohnya. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil di kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ya, ayat 16 sampai 28. Judul perikopnya Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu." Ya, jadi ini ada 2 wanita ya menghadap Raja Salomo. Kemudian pada hari yang ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam satu rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Ya, ini diceritakan. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Ditindih ya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedangkan anaknya yang mati itu dibaringkan di pakuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan ini, yang menceritakan wanita sundal itu ya. Jadi dia bilang kalau anaknya ditukar. Kata perempuan yang lain, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmu lah yang mati dan anakkulah yang hidup." Jadi
perempuan ini mempertahankan satu anak ya, karena ada satu anak yang meninggal ya, ketindih ya. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Ya ini yang dikatakan raja. Sudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Jadi Raja Salomo saat itu bilang memenggal ya anak ini biar adil. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Jadi yang ibunya yang asli itu berkata, sudah, berikan daripada meninggal. Terus yang sundal ini bilang, penggalah, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itu ibunya, kayak gitu, seperti itu ya. Jadi saya ulangi ya, tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itu ibunya. Ketika di seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat dari Allah, daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilannya. Jadi ini yang terjadi ya. Saat itu ada kasus ya, ada wanita sundal dan wanita lain, mereka saling berebut. Akhirnya yang ibunya kandung itu bilang, udah, biarkan, berikanlah padanya, karena ada belas kasihan kepada anaknya itu. Yang lain bilang, penggalah ya, supaya jangan untukku atau untukmu penggalah. Jadi ada wanita lain lagi yang satu berebut, yang ibu kandung, akhirnya ada belas kasihan. Ya, jadi itu yang terjadi saat itu. Dan orang-orang saat mendengar keputusan itu jadi takut kepada Salomo karena hikmat itu. Mereka jadi tahu bahwa hikmat itu memang dari Allah ya. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kiranya kita semakin mengerti isi hati Tuhan, dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita. Sampai bertemu di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak.